Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Nazwa Salsabila dengan NIM G1D1222016 dari kelas 3A, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Nah, materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah ekonomi kesehatan, yakni biaya kesehatan. Nah, sebelumnya kita harus tahu nggak sih biaya kesehatan itu apa? Jadi, biaya kesehatan merupakan dana yang harus disediakan untuk penyelenggaraan dan juga pemanfaatan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat dengan tujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang tercukupi dan juga teralokasi secara adil sehingga bisa menjamin pembangunan kesehatan dan juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Setelah kita tahu definisi dari biaya kesehatan, kita lanjut ke syarat pokok biaya kesehatan. Syarat pokok biaya kesehatan yang pertama adalah jumlah. Biaya kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup dalam artian tidak menyulitkan masyarakat, sehingga mampu membiayai berbagai upaya kesehatan yang mereka butuhkan. Yang kedua, penyebaran. Penyebaran biaya kesehatan harus dilakukan secara tepat, yang dimana mencakup seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan akses pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemanfaatan. Pemanfaatan biaya kesehatan harus dilakukan secara optimal, jika tidak akan terjadi pemborosan dan juga tidak efektifnya upaya kesehatan yang dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan biaya kesehatan. Permasalahan yang pertama, penyebaran dana yang tidak sesuai, yakni hanya beredar di perkotaan saja. Nah, sementara kebanyakan penduduk yang ada di negara berkembang ini bertempat tinggal di daerah pedesaan. Permasalahan yang kedua, pemanfaatan dana yang tidak tepat yang berujung pada pemborosan dan juga ketidakefektifan penyediaan pelayanan kesehatan. Yang keempat, kurangnya dana yang tersedia. Di negara berkembang, alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan itu tergolong rendah dan tidak memadai. Yang kelima, tingkat inflasi. Apabila inflasi naik, maka biaya kesehatan akan naik juga. Nah, otomatis masyarakat akan kesulitan. Yang terakhir, defisit BPJS. BPJS merupakan asuransi kesehatan sosial yang menjadi tulang punggung pembiayaan kesehatan masyarakat. Definisi udah, syarat pokok juga udah, permasalahan sudah. Nah, kita ke upaya pengendalian biaya kesehatan. Yang pertama, sistem case mix. Nah, sesuai dengan namanya, sistem case mix ini berhubungan dengan mutu, pemerataan, dan juga keterjangkauan unsur-unsur dalam mekanisme pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang dimana berbasis kasus campuran. Yang kedua, standarisasi pelayanan baik secara medis maupun administratif yang berupa cost effectiveness, cost containment, dan juga quality control. Yang ketiga, bisa dengan melakukan pembinaan, promosi, dan juga penyuluhan secara sistematis. Ya, intinya seperti upaya promotif, preventif, dan juga edukatif. Yang keempat, dengan mengembangkan kesadaran akan biaya. Nah, jadinya lebih hemat dan cost bisa ditekan menjadi jauh lebih murah. Yang kelima, dengan intervensi teknis seperti penggunaan teknologi dan informasi, pengembangan sistem informasi manajemen, dan juga pengembangan jaminan mutu. Yang keenam, ada perluasan akses dengan peningkatan kerjasama antara fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan dan juga perlunya penguatan peran pemerintah dalam mendorong pemenuhan sisi suplai. Jadi, pemerintah mendorong perluasan koordinasi pendanaan pemerintah dan juga swasta melalui asuransi kesehatan tambahan dan juga perluasan peran BPJS Kesehatan sebagai third party administration. Nah, itu dia nih sedikit penjelasan mengenai pembiayaan kesehatan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.